Om Swastiastu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, selama ini kitab Weda dianggap sebagai kitab yang hanya boleh dibaca oleh golongan tertentu saja. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa mereka yang bukan dari golongan Brahmana akan mendapatkan hukuman jika kedapatan membaca kitab suci ini. Sebagian masyarakat Hindu di Indonesia, lontar dan kekawin juga dianggap sumber ajaran atau pedoman etika bagi kehidupan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pemahaman Anda tentang Weda, apakah lontar atau kekawin bisa dikategorikan sebagai Weda? Mengapa umat Hindu kebanyakan jarang memegang kitab suci? Sebagai umat Hindu, sedari kecil sudah diajarkan bahwa kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda berasal dari kata Ved tulisannya, yang artinya pengetahuan. Weda adalah pengetahuan, tidak ada yang lebih suci dari pengetahuan. Ibarat seseorang yang ingin pergi ke suatu negara sendirian, kalau bisa berbahasa Belanda, misalnya ke negara Belanda. Kalau bisa berbahasa Belanda dan tahu tentang negara Belanda, maka kita pasti berani pergi sendiri ke tempat itu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu tentang Belanda dan tidak bisa berbahasa Belanda, maka kita akan merasa takut. Begitu juga dengan kitab suci atau pengetahuan yang bisa menyeberangkan diri kita dari kesengsaraan. Kitab suci boleh dibaca oleh siapa saja, dengan catatan harus didampingi oleh seorang guru spiritual. Karena kitab suci adalah pengetahuan tentang ketuhanan, sehingga tidak bisa dipahami secara tekstual, karena hal ini akan menimbulkan penafsiran yang keliru. Hal ini sudah tercantum di dalam kitab Bayu Purana Adya 1 Sloka 201. Hendaknya Weda dijelaskan melalui Itihasa dan Purana. Weda merasa takut kalau orang bodoh membacanya. Weda berpikir kalau orang bodoh tersebut akan memukulnya. Itulah sebabnya ada pemikiran bahwa kitab suci hanya boleh dibaca oleh golongan Brahmana saja. Dan ini terjadi pada awal perkembangan agama Hindu di India, yaitu pada zaman Brahmana. Pada zaman ini, Brahmana dikategorikan sebagai golongan yang paling suci dan paling berpengetahuan. Oleh sebab itu, hanya golongan tersebut yang boleh membaca kitab suci, sedangkan golongan yang lainnya tidak diperbolehkan. Tapi di zaman sekarang ini, siapapun boleh membaca kitab suci dengan syarat harus didampingi oleh seorang guru spiritual, guna menghindari kesalahan penafsiran pada setiap bait atau sloka dalam kitab suci. Tetapi di zaman Kali Yuga ini masih banyak umat Hindu yang jarang memegang kitab suci apalagi membacanya. Hal ini berkaitan dengan kesadaran dari setiap individu. Apakah setiap individu itu sudah memahami atau belum tentang kitab suci? Karena kitab suci ini bisa dijadikan sebagai pedoman hidup. Tetapi sebagian umat Hindu juga saat ini sudah ada yang bisa memahami pentingnya mempelajari kitab suci. Ada berbagai cara yang bisa digunakan untuk dapat mempelajari kitab suci melalui bimbingan seorang guru atau seseorang yang dianggap mumpuni di bidang itu. Misalnya kalau saat ini banyak karena penggunaan atau kecanggihan teknologi, jadi banyak orang-orang belajar, misalnya belajar Bhagavad Gita secara online, jadi itu pun bisa dilakukan. Ada banyak jenis kitab suci yang tergolong Weda, yaitu Catur Weda, kemudian ada Bhagavad Gita, ada Itihasa, dan juga Purana. Selain itu juga ada banyak kitab suci yang lainnya. Di Indonesia sendiri, utamanya di Bali, banyak terdapat
lontar-lontar yang bisa dikatakan sebagai harta karun yang tak ternilai harganya. Lontar menyimpan segudang kearifan cerita-cerita bernilai spiritual tinggi. Ajaran lontar yang diterima harus sesuai dengan petunjuk guru spiritual dalam memahami kesusastraan lontar melalui pengawasan minimal satu guru spiritual atau nabi. Guru nabi harus ahli Weda. Lontar pada dasarnya disarikan dari kitab Weda. Jadi apapun yang merupakan penjelasan, penjabaran, atau rangkuman Weda tertuang dalam lontar. Harus memiliki sifat bisa ditelusuri ke sumber aslinya, yaitu Weda. Untuk memudahkan mempelajari Weda oleh orang awam pada zaman dahulu, leluhur kita berusaha menjelaskan atau menjabarkan ajaran-ajaran Weda ke dalam bahasa yang lebih dipahami atau lebih mudah dipahami, yaitu ke dalam bentuk lontar. Nah, di dalam lontar inilah kekawin misalnya kekawin Ramayana, kekawin Mahabharata itu tertuang di dalam lontar-lontar ini. Maka bisa dikatakan lontar ini adalah penjabaran dari kitab suci Weda ala Indonesia, seperti itu.